Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sama Naila Herliani dengan NPM 211231013 akan menyampaikan permasalahan atau soal mengenai pemusatan data. Pertama-tama kita mesti mengetahui apa pengertian dari min, median, dan juga modus. Min itu nilai rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah dari seluruh data tersebut. Kemudian ada median. Median adalah nilai tengah ketika data disusun secara berurutan, dan juga modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Kita akan mengolah data tunggal terlebih dahulu. Nah, berikut adalah beberapa data yang diambil dari nilai ujian dari 30 siswa. Kemudian kita akan menentukan min, dan median, dan juga yang pertama ada min. Min dihitung dengan membagi antara jumlah nilai seluruh data dengan banyaknya data. Kita tulis terlebih dahulu data dari nilai ujian siswa tersebut dan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 30. Maka didapatkan jumlah nilai seluruh datanya adalah 2095 dibagi dengan 30, yaitu hasilnya 69,833. Sehingga min dari data nilai ujian dari 30 siswa adalah 69,833. Kemudian kita akan menghitung median. Cara menghitung median adalah yang pertama, urutkan terlebih dahulu data yang ada dari nilai terkecil ke yang terbesar. Ada dua kondisi, di mana jika jumlah datanya ganjil, letak median ada tepat di tengah-tengah data. Namun jika jumlah datanya genap, letak median ada di dua data tengah, dan kita akan mengambil rata-rata dari dua data tersebut. Berikut sudah diurutkan data dari nilai terkecil ke yang terbesar. Kemudian jika melihat dari jumlah banyaknya data, itu ada 30, sehingga kita memakai kondisi kedua, yaitu nilai median ada di tengah dua data. Sehingga kita mesti mencari rata-rata dari nilai dua data tersebut. Dan terakhir, ini adalah dua data nilai tengah yang di posisi data ke 15 dan 16. Setelah itu, kita akan mencari rata-rata dari dua data tersebut dan didapatkan bahwa median dari nilai ujian dari 30 siswa adalah 70. Selanjutnya, kita akan mencari nilai modus. Nilai modus bisa dicari dengan mengurutkan data terlebih dahulu untuk mempermudah pengidentifikasian datanya. Ya, kita akan kelompokkan data berdasarkan jumlah banyaknya data masing-masing. Selanjutnya, kita eliminasi data dengan jumlahnya paling sedikit. Karena nilai 55, 60, dan 70 muncul paling banyak sebanyak 4 kali, maka modus dari data nilai ujian dari 30 siswa adalah 55, 60, dan 70. Berikutnya kita akan mengolah data kelompok. Dari data acak di samping, dibuat tabel data distribusi frekuensi terlebih dahulu. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi harus menentukan interval kelas dan frekuensi setiap interval. Yang pertama, kita tentukan rentang nilai atau range-nya. Cari nilai maksimum dan minimum dari data, kemudian kurangi nilai maksimum dengan nilai minimum.
Dari data sebelumnya, kita dapatkan nilai maksimumnya adalah 100 dan nilai minimumnya adalah 45, maka didapatkan range-nya yaitu 55. Kemudian tentukan banyaknya kelas. Untuk memudahkan, gunakan aturan Sturges yaitu dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, dengan N adalah jumlah data. Dari hasil yang telah ditampilkan didapatkan bahwa nilai K adalah 5,87. Tapi kita bulatkan ke atas, maka didapatkan banyaknya kelas adalah 6. Kemudian tentukan panjang interval kelas. Panjang interval bisa dihitung dengan membagi rentang dengan jumlah kelas, lalu bulatkan ke nilai yang terdekat. Didapatkan panjang interval kelasnya yaitu 10. Maka disimpulkan bahwa panjang intervalnya adalah 10 dan ada 6 Dari kelas. Perhitungan sebelumnya, kita sudah mendapatkan tabel dari data acak di awal. Ini ada 6 kelas yaitu 45 sampai 54, 55 sampai 64, 65 sampai 74, 75 sampai 84, 85 sampai 94, 95 sampai 104. Dan panjang interval dari tiap kelas adalah 10. Selanjutnya dari data tabel di samping itu kita menentukan min dengan rumus sigma kali F kali X bagi dengan sigma F. Dengan F kecil adalah frekuensi pada setiap kelas, dan X adalah titik tengah dari setiap kelas interval yang dihitung dengan mengambil rata-rata batas bawah dan batas atas kelas. Langkah pertama untuk mencari nilai min yaitu menghitung titik tengah setiap interval. Titik tengah bisa dicari dengan jumlah batas bawah dan batas atas lalu dibagi 2. Contohnya yaitu interval 45 sampai 54. Batas bawahnya 45 dan batas atasnya 54. Kita jumlahkan lalu dibagi 2, akan didapatkan hasil titik tengahnya yaitu 49,5. Begitu seterusnya sampai ke interval kelas terakhir yaitu 95 sampai 104. Kemudian selanjutnya kita kalikan titik tengah dengan frekuensi. Langkah kedua yaitu menghitung total F dan Fx. Sigma F didapat dari jumlah dari frekuensi relatifnya yaitu 30. Dan juga sigma F kali X didapat dari jumlah dari nilai tabel Fx berikut ini. Maka nilai minnya adalah 2155 dibagi dengan 30 dapatkan 71,83. Jadi min dari data ujian 30 siswa tersebut adalah sekitar 71,83. Selanjutnya kita mencari nilai median. Menggunakan rumus L ditambah N per 2 dikurangi F dibagi Fm dikali I. Dengan L adalah batas bawah kelas median, N adalah total frekuensi, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, Fm adalah frekuensi kelas median, dan I adalah panjang interval kelas. Langkah pertama untuk mencari nilai median adalah dengan mencari posisi median atau nilai tengah itu di mana. Dengan menggunakan rumus N per 2, dengan N adalah total frekuensi relatifnya. Didapatkan total frekuensi relatifnya yaitu 30 dibagi dengan 2 sama dengan 15. Maka dapatkan kesimpulan bahwa posisi median ada di titik atau frekuensi data ke-15.
Yang kedua, yaitu menentukan kelas median. Kelas median adalah kelas yang mencakup posisi ke-15 dalam frekuensi kumulatif. Karena data ke-15 terletak dalam frekuensi kumulatif 18, maka kelas mediannya adalah 65-74. Selanjutnya, angka-angka yang sudah kita cari, kita masukkan ke rumus. Dengan L adalah 65, yang merupakan batas bawah dari kelas median. Kemudian N adalah 30, F adalah 11, yang merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM itu 7, yang merupakan frekuensi kelas mediannya, frekuensi relatif. Kemudian I itu 10, yang merupakan panjang interval kelas. Maka didapatkan nilai akhir dari mediannya itu sekitar 70,71. Selanjutnya kita akan mencari nilai modus dari tabel data kelompok di samping. Langkah pertama untuk mencari nilai modus adalah menentukan kelas modus terlebih dahulu. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Bisa kita lihat dari tabel frekuensi relatif berikut. Nilai tertinggi itu ada di angka 8 dengan interval kelas 55 sampai 60. Selanjutnya kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. L itu didapatkan 55 yang merupakan batas bawah dari kelas modus. FM itu 8 yang merupakan frekuensi dari kelas modus tersebut. F1 itu 3 yang merupakan frekuensi kelas sebelum kelas modus. F2 adalah 7 yang merupakan frekuensi kelas setelah kelas modus. Dan I adalah 10 yang merupakan panjang interval kelas tersebut. Maka didapatkan nilai akhir dari kelas modus berikut adalah 63,33. Jadi, modus dari data ujian 30 siswa adalah sekitar 63,33. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam perkataan dan juga penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.